yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. That's the way every day goes. Every time we've no control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same way you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Prodi Manajemen semester 1 STIE Tambara. Nama saya Deliana Mentari dan rekan-rekan saya Octavian Ramadhani. Saya Niki Oktavira. Saya Miftahur Rahmah. Saya Elsa Indah Syayani. Saya Niha Alifah. Saya Azhara Tifania Putri. Saya Ibnu Haji Pratama. Setiap hari kita berbicara, menulis, dan mendengar kalimat tanpa kita sadari. Pernahkah kalian berpikir bagaimana kata-kata dapat tersusun dengan rapi hingga bermakna? Bayangkan, jika susunannya berbeda, maknanya pun akan ikut berubah. Hal inilah yang dipelajari dalam sintaksis, cabang ilmu yang membahas tentang susunan kata dalam kalimat. Dalam video ini, kita akan mengenal sintaksis dengan cara yang sederhana dan menyenangkan. Mari kita mulai pembahasan ini. Sintaksis adalah ilmu yang mempelajari struktur kalimat dan aturan penggabungan kata agar membentuk sebuah kalimat yang benar dan bermakna. Kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani, yaitu sintaksis, yang merupakan gabungan dari sin yang artinya bersama dan tetan yang artinya menempatkan atau taksis yang artinya susunan, yang berarti mengatur bersama-sama atau susunan yang teratur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan unsur-unsur sintaksis. Ada berapa sih unsur-unsur sintaksis? Ada 3. Yang pertama, frasa. Frasa adalah gabungan dua jenis atau lebih yang tidak memiliki subjek, objek, dan predikat. Frasa juga bersifat non-predikatif. Jenis-jenis frasa itu ada 5, teman-teman. Yang pertama ada frasa nomina atau kata benda yang bersifat subjek, objek, dan pelengkap. Contohnya, buku baru. Buku sebagai kata inti dan baru hanya memberi kata sifat. Yang kedua ada frasa verba atau kata kerja yang bersifat sebagai predikat. Contohnya, sedang membaca. Membaca adalah kata inti. Yang ketiga ada frasa adjektiva atau kata sifat yang berfungsi sebagai keterangan dan pelengkap. Contohnya, sangat cantik. Kata intinya adalah cantik. Yang keempat ada frasa adverbia atau kata keterangan yang berfungsi sebagai keterangan. Contohnya, suatu hari. Kata intinya adalah hari. Nah, suatu hari itu menjelaskan tentang keterangan waktu. Yang kelima ada frasa preposisional diawali oleh preposisi, contohnya di rumah. Preposisi di ditambah nomina rumah. Klausa dapat berdiri sendiri sebagai kalimat klausa utama atau sebagai bagian dari kalimat majemuk, yaitu kalimat klausa anak. Klausa memiliki ciri khas khusus, yaitu dengan adanya kalimat konjungsi seperti yang, jika, di, dan lain sebagainya. Salah satu contoh kalimat klausa yaitu jika Dila tidur terlalu malam, Dila akan bangun kesiangan. Klausa utamanya yaitu Dila akan bangun kesiangan karena kalimat tersebut dapat berdiri sendiri. Yang kedua yaitu klausa anak dengan kalimat jika Dila tidur terlalu malam, karena kalimat tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan menggunakan kata konjungsi jika. Oke, jadi selanjutnya adalah kalimat. Kalimat adalah bahasa terkecil yang lengkap serta memiliki lebih dari satu glosa yang disusun secara gramatikal. Terus memiliki ungkapan pikiran yang utuh serta intonasi final yang khas seperti tanda titik, koma, tanya dan seru. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam struktur kalimat. Yang pertama, pola kalimat dasar. Pola kalimat dasar dalam bahasa Indonesia terdiri dari beberapa struktur umum. Yang paling umum adalah subjek predikat objek, subjek predikat keterangan, dan subjek predikat objek keterangan.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi unsur dalam sebuah kalimat. Yang pertama ada subjek. Subjek merupakan pelaku atau orang yang dibicarakan dalam sebuah kalimat. Yang kedua ada predikat. Predikat merupakan kata kerja yang menunjukkan tindakan atau keadaan si subjek. Yang ketiga ada objek. Objek yang dikenai tindakan dari si predikat. Yang keempat ada keterangan. Keterangan itu merupakan tambahan informasi seperti waktu, tempat, cara, sebab, atau tujuan. Saya akan memberikan macam-macam contoh pola kalimat. Pertama, SP, subjek ditambah predikat. Contohnya, Dela makan. Dela sebagai subjek, makan sebagai predikat. Contoh lain, Abizar tidur. Abizar sebagai subjek, tidur sebagai predikat. 2. SPO, subjek ditambah predikat ditambah objek. Contohnya, Niha memakan bakso. Niha sebagai subjek, memakan sebagai predikat, bakso sebagai objek. 3. SPK, subjek ditambah predikat ditambah keterangan. Contohnya, ibu memasak di dapur. Ibu sebagai subjek, memasak sebagai predikat, dapur sebagai keterangan. 4. SPOK, subjek ditambah predikat ditambah objek ditambah keterangan. Contohnya, Niha membaca buku di perpustakaan. Niha sebagai subjek, membaca sebagai predikat, buku sebagai objek, perpustakaan sebagai keterangan. Mengapa sintaksis itu penting? Lalu, apa gunanya kita mempelajari sintaksis? Yang pertama, untuk komunikasi yang efektif. Dengan struktur yang benar, pesan kita dapat dipahami dengan tepat, menghindari adanya kesalahpahaman. Yang kedua, membantu memahami bahasa asing. Aturan sintaksis setiap bahasa itu berbeda. Memahami sintaksis bahasa Indonesia membantu kita mempelajari pola bahasa asing. Yang ketiga, dasar untuk bidang lain. Sintaksis adalah fondasi bagi penerjemah, pemrograman komputer atau syntax coding, dan analisis wacana. Jadi, sintaksis bukan sekedar teori di kelas, tapi adalah tata krama dalam berbahasa yang membantu kita berkomunikasi dengan tepat dan bermakna. Oke, jadi kesimpulan dari kalimat sintaksis adalah ilmu yang mempelajari bagaimana menyusun kata menjadi kalimat yang bermakna. Dimulai dari kata, frasa, klausa, hingga kalimat utuh. Semuanya bisa diatur oleh aturan sintaksis yang bisa kita analisis dengan SPOK. Sekian tentang pembahasan sintaksis dalam studi bahasa dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STIE mahasiswa, STIE Banjarnegara, sedia dan sekata, bercita-cita mulia, bersama anak bangsa, bekerja sama, melengkangkan irama bangsa. STIE Taman Siswa rela membangun diri dengan sepenuh hati, mengabdi Bu Pertiwi, menggapai cita-cita bangsa dan sejahtera, menuju kemakmuran, pangkal bahagia. Marilah kita semua bersama-sama mengejar cita-cita yang suci dan mulia. STIE Tambara, Unggul, mandiri, humanis. Like membuat video kan?
2, 3. Itu penting. Lalu bagaimana? Serta memiliki terdiri dari